Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah, rahmat dan inayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas kita di SMA Negeri 1 Bawah. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nanti-nantikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sela-sela kesibukan kita untuk mendampingi anak-anak kita dalam kegiatan pendidikan karakter dan pekan ilmiah serta masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan membagikan materi yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah saya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 8 dari tanggal 10 Mei. Ini sudah selesai modul 1. Modul 1 ada 4 modul dan ini modul yang terakhir, yaitu nanti kita akan belajar bersama-sama tentang budaya positif. Monggo teman-teman, kebetulan ini ada pembukaan untuk guru penggerak angkatan ke-10, masih ada waktu, silahkan kita ikuti. Insya Allah banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan, banyak pengalaman, dan kita ketemu dengan guru-guru dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Nah ya, dari situ banyak sekali pengalaman yang bisa kita bagikan. Jadi di situ bukan kompetisi, bukan persaingan, tapi kita berkolaborasi. Jadi kita bekerja sama, kita saling sharing, berbagi pengalaman yang ada di sekolah kita. Insya Allah kalau tugas bisa, saya yakin dengan kompetensi yang Bapak Ibu miliki, saya yakin Bapak Ibu bisa melewatinya dengan baik. Ikut aja, bismillah. Insya Allah tidak ada ruginya. Karena setelah saya ikut kurang lebih 2 bulan ini, saya merasa banyak sekali yang saya belum tahu gitu. Kita masih butuh modal yang sangat banyak agar kita dapat mendampingi anak-anak kita dengan baik. Jadi kita sebagai guru itu harus memberikan pelayanan yang baik kepada murid-murid kita. Nah, di sini di pendidikan guru penggerak, saya yakin kita dapat mendapat ilmu pengalaman yang akan sangat bermanfaat jika kita gunakan untuk mendampingi dan melayani anak-anak kita. Oke, monggo. Salam bahagia. Kenapa salam bahagia? Karena kita berharap sebagai guru dan sebagai murid kita penuh dengan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi murid kita itu belajar dalam suasana yang gembira, yang bahagia, tidak tertekan dan tidak penuh paksaan. Makanya di video-video dari Kementerian Pendidikan itu salamnya salam dan bahagia seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah budaya positif. Kemudian ini pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju apa enggak? Ayo. Tidak. Oh ya. Tidak setuju. Ya, nanti akan kita pelajari kenapa kita tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Oh ya, Bu Inayah setuju. Yang lain bagaimana? Oh, Bu Ratmi tidak, Pak Heni, Pak Agus tidak. Yang gitu ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oh, setuju, ya setuju semua ini kayaknya. Bu Yuhan paling semangat, setuju. Ya, ini yang akan kita pelajari nanti, maaf ya, banyak. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi tentang 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ini insya Allah dapat kita terapkan di sekolah
sekolah kita. Nah, ini yang pertama, kita masuk yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Ini nanti mohon kepada Bu Trimarini dan Bu Siska untuk memperagakan kegiatan kepalan tangan. Nanti saya minta ke Bu Siska untuk menuliskan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupnya di kertas ini. Kemudian Bu Siska menyimpannya di kepalan tangan. Tugasnya adalah menyimpan benda berharga ini di kepalan tangan. Sementara tugas dari Bu Rini nanti membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan melakukan apa saja agar Bu Siska dapat membuka kepalan tangan Bu Siska. Nanti pada akhirnya Bu Siska terserah mau membuka atau tetap menyimpan sesuatu yang berharga ini di kepalan tangannya. Oke, monggo pada Bu Siska dan Bu Rini dipersilakan. Tulis dulu, silahkan ditulis dulu. Jangan sampai tahu, disembunyikan nih. Ini 11-12. Yuk, silakan. Terima kasih kepada Mbak Siska dan Mbak Rini yang telah memperagakan kegiatan kepalan tangan. Nah, kegiatan itu menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya yang memiliki kontrol atas diri kita adalah ya kita sendiri, ya, bukan rayuan, bukan ancaman, bukan penghargaan atau tindakan apa saja dari orang lain. Jadi yang bisa mengendalikan diri kita adalah kita sendiri. Tadi sebenarnya Mbak Siska itu bisa mengontrol dirinya, Bu Siska itu bisa membuka atau bisa tetap menutup, mempertahankan sesuatu yang berharga yang dimiliki. Jadi kegiatan ini menunjukkan bahwa kontrol itu sesungguhnya pada diri kita, bukan pada orang lain. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ternyata kita dapat mengontrol murid itu hanya ilusi saja, hanya sesaat. Kita bisa mengontrol murid. Misalnya, murid tidak boleh datang ke sekolah melebihi jam 7 gitu. Kita bisa mengontrol, tapi itu sebenarnya hanya sesaat saja. Jadi hanya ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita menyalahkan guru, menyalahkan murid, kamu pasti menjadi yang terakhir, kamu kerjanya lambat. Itu seolah-olah dapat menguatkan karakter murid, tapi pada dasarnya tidak, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketika kita memberikan penghargaan, itu juga sebenarnya dampaknya hanya sementara. Ya, dampaknya hanya sementara. Kelihatannya positif, tapi sebenarnya dampak panjangnya itu kurang bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu hanya ilusi, hanya sementara.
Kemudian ini, marilah kita berubah dari paradigma stimulus kontrol ke teori kontrol atau teori pilihan. Bisa kita lihat bedanya. Kalau yang stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita memaksa murid agar memiliki pandangan yang sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol atau teori pilihan itu kita memahami bahwa pandangan orang itu berbeda-beda, ya. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di stimulus respon itu perilaku buruk itu suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Jadi ada dasar kenapa anak itu berperilaku seperti itu. Nah, itu yang harus kita gali. Kenapa anak ini spesial? Kenapa anak ini menyimpang seperti itu? Kemudian kalau di stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Sementara kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian kalau di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika tadi Bu Trimarini sudah membujuk tapi gagal, kemudian dipaksa. Kemudian kalau dipaksa tetap nggak bisa, nanti ke level yang lebih berat lagi, di atasnya lagi, seperti itu. Awalnya dibujuk, kemudian dipaksa. Nah, kalau di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada alternatif untuk menyelesaikan masalah. Kita berkolaborasi dengan siswa dan guru lain. Kemudian kalau di stimulus respon, ada model berpikir menang dan kalah. Sementara kalau di teori kontrol itu semuanya menang, ya. Itulah bedanya. Kemudian ini mind mapping tentang disiplin positif yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Di sini makna disiplinnya itu mengontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian disiplin itu mengontrol diri untuk menggali potensi yang kita miliki agar mencapai tujuan mulia. Jadi makna disiplin yang sebenarnya itu kita menggali potensi diri yang ada pada kita untuk mencapai tujuan yang mulia berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal, yang berlaku umum, seperti itu. Kemudian tadi sudah disinggung di depan bahwa semua perilaku, semua tindakan itu pasti memiliki tujuan. Nah, di sini ada berdasarkan teori motivasi. Motivasi itu ada dua macam, motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik atau yang dari dalam, dan motivasi ekstrinsik atau eksternal, motivasi yang dari luar. Motivasi yang dari luar itu ada dua. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, biasanya ini yang kita berlakukan, ya, yang biasa dipakai itu ada hukuman, ada penghargaan agar siswa disiplin. Kemudian yang sebenarnya itu adalah motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri dan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal, ya. Kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol guru itu ada 5. Nanti dibahas lebih lanjut di belakang. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau. Kemudian yang paling atas adalah posisi manajer. Kemudian nanti kita akan belajar segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan atau 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian yang ketiga kesenangan atau fun. Yang keempat kebebasan atau freedom. Kemudian yang kelima penguasaan. Itu ya, itu kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya, ini tadi disiplin sudah disinggung. Jadi disiplin yang sesungguhnya itu adalah disiplin diri.
ketika kita sudah bisa mengontrol diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan tujuan hidup yang mulia dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di kita, di dunia pendidikan, nilai-nilai kebajikan universalnya adalah profil pelajar Pancasila. Ya, sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu nilai-nilai kebajikan kita adalah profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Tuh. Kemudian kita masuk ke yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini tadi motivasi sudah disinggung, motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau eksternal itu berarti yang dari luar, dan internal itu yang dari dalam. Nah, yang kita harapkan murid-murid kita itu memiliki motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam. Jadi tidak ada naik turunnya. Siswa itu selalu bersemangat, selalu termotivasi, tidak terpengaruh oleh luar, tidak terpengaruh oleh penghargaan, tidak terpengaruh oleh hukuman. Nah, itu sifatnya lebih kekal ya, maksudnya lebih tahan lama gitu, karena berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Ini adalah merdeka menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro, bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro itu cakap memerintah diri sendiri atau mengontrol diri sendiri. Ketika tidak bisa mengontrol diri sendiri, berarti harus siap untuk dikontrol oleh pihak lain, seperti itu. Jadi merdeka itu harus bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian ini, kenapa penghargaan itu kurang baik dampaknya? Nah, ini sebenarnya penghargaan itu hampir sama dengan hukuman, ya, membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta. Nih, jadi penghargaan dan hukuman itu dampaknya sementara, singkat, tapi untuk jangka panjangnya itu sebenarnya kurang bermanfaat. Ketika tidak ada penghargaan, maka itu tidak berusaha dengan baik. Ketika tidak ada hukuman, maka akan semuanya sendiri, seperti itu. Ternyata penghargaan itu menghukum. Nah, kemudian mengurangi ketepatan, tidak efektif, dan merusak hubungan, gitu ya. Kemudian ini dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, seharusnya motivasi intrinsik itu kan yang kita dorong, kita munculkan dari murid-murid kita. Tetapi ketika ada penghargaan, maka penghargaan ini dapat mengurangi motivasi intrinsik. Kemudian apa yang sebaiknya kita berikan? Yang kita berikan adalah ini, bentuk program kebajikan atau apresiasi, pengakuan, ya. Ini caranya bagaimana? Nah, mungkin dengan kata-kata seperti ini. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, ini sebenarnya sudah sering kita lakukan di kelas ya. Nah, kita tinggal lebih konsisten lagi, gitu. Kemudian ini, kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi ada siswa yang datang terlambat ke sekolah, kemudian dikasih suruh mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Bu Titik, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, yang lain sepakat hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk
mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak, itu untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bagaimana Pak konsekuensi? Tidak diperkenankan menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Bagaimana? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, ada yang mengatakan, yang terakhir ada yang mengatakan hukuman, ada yang mengatakan konsekuensi. Yang benar adalah konsekuensi, karena pelajarannya adalah pelajaran olahraga, ya, PJOK, ya. Ya, benar semua ya tadi. Yang berikutnya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu menyakitkan dan sebenarnya menyebabkan anak membenci kedisiplinan, gitu ya. Tapi kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Nanti di sana akan ditemui konsep diri yang baik. Nah, kalau hukuman itu konsep dirinya buruk, anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sementara kalau konsekuensi kehilangan hak, tapi sementara, kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya sementara saja. Berarti lebih bagus konsekuensi dibanding hukuman. Kalau konsekuensi itu mungkin bisa dinego, dimusyawarahkan. Konsekuensinya apa? Gitu. Biasanya kita tanya ke murid kita, konsekuensinya apa kalau kalian berbuat seperti ini? Ini mau bagaimana? Seperti itu, ya. Nah, ini ada yang lebih bagus lagi dari konsekuensi, namanya restitusi. Ya, bisa kita lihat kalau hukuman itu negatif ya, anak menjadi membenci peraturan. Kalau konsekuensi itu bisa mendisiplinkan anak, tapi di situ masih netral. Tapi kalau restitusi, insya Allah nanti dampaknya positif. Murid jadi menghormati dirinya dan menghormati orang lain, ya, itu. Kemudian, ini apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini merupakan proses kolaboratif untuk mencari solusi ketika murid kita mengalami suatu masalah, ya. Jadi restitusi itu proses untuk memecahkan masalah, tapi kita kolaborasi dengan murid, tidak kita sendiri yang menentukan harus seperti ini, harus seperti ini, tapi kita kolaborasi mencari solusi. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri restitusi jadi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan yang sudah dialami kemarin. Kemudian memperbaiki hubungan. Dan restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun, melihat ke dalam diri. Kemudian di sini juga menggali kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika anak berperilaku menyimpang, itu pasti ada dasarnya. Ada dasarnya. Ada kebutuhan dasar anak tersebut yang belum dipenuhi. Makanya anak itu menyimpang. Saya pernah mendekati siswa kita, salah satu siswa spesial kita. Nah, saya dekati, saya ajak bicara. Ternyata siswa itu ditinggalkan oleh ayahnya dari kecil. Kemudian ibunya menikah lagi dan tinggal bersama suaminya yang baru. Sementara anak itu tinggal bersama kakaknya, 2 kakaknya sama mbahnya. Nah, anak itu spesial ya di sini. Setelah ditelusuri seperti itu, berarti kan ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Kira-kira kebutuhan yang mana ya? Tadi kan kebutuhan ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan diterima, kesenangan, kemudian kebebasan dan penguasaan. Berarti, nah ya, anak itu belum mendapatkan kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Makanya spesial tingkah lakunya dibanding teman-teman yang lain. Nah, ini ya. Jadi ketika kita melakukan restitusi, kita menggali kebutuhan siswa mana yang belum terpenuhi. Setelah itu kita mencari upaya, mencari solusi bagaimana agar kebutuhan tersebut dapat
terpenuhi dengan baik, seperti itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita tidak memperbaiki tindakannya yang telah lalu, tapi kita menguatkan karakter. Nah, yang dikuatkan adalah karakter murid agar mereka kembali ke kelas itu dengan lebih bertanggung jawab, lebih mandiri, seperti itu. Jadi kita kembalikan ke kelas dengan karakter yang lebih kuat lagi. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi atau pemecahan masalah, mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi kita kembalikan murid dengan karakter yang lebih kuat dan diterima di kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi. Kemudian ini keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan saja? Nah, kalau peraturan itu biasanya poin-poinnya sangat banyak, dan biasanya siswa itu tidak suka dengan peraturan. Katanya peraturan itu ada untuk dilanggar, kan seperti itu ya. Nah, kita ke keyakinan. Misalnya ada aturan penggunaan helm untuk orang yang mengendarai sepeda motor. Kalau kita menganggap itu hanya aturan, berarti kita menggunakan helm ketika kita akan pergi ke jalan raya, kira-kira ada polisi. Nah, itu berarti kita menganggap peraturan. Jadi kita takut nggak pakai helm, oh nanti kena tilang karena ada polisi. Oh ini nanti banyak yang melihat karena akan ke jalan raya. Tapi kalau kita yakini bahwa helm itu untuk keselamatan diri kita, maka kemanapun kita pergi, kalau kita berkendara motor, kita naik motor, pasti kita akan menggunakan helm. Jadi kalau keyakinan itu dari dalam diri kita. Ada atau tidak polisi, kita tetap pakai helm. Dilihat atau tidak dilihat orang, kita tetap pakai helm. Jadi itu bedanya peraturan dan keyakinan. Ketika kita sudah yakin, maka dengan sepenuh hati kita akan melakukannya. Dan ini mendorong motivasi intrinsik ya siswa kita. Ini jadi peraturan-peraturan sekolah yang banyak itu sebaiknya kita gabung-gabungkan, kita ambil sedikit saja, kita pilah-pilah mana yang merupakan tanggung jawab, mana yang merupakan kedisiplinan dan lain sebagainya. Jadi peraturan sekolah itu dijadikan sebagai keyakinan kelas. Ini nanti bisa digunakan sebagai bahan perwalian ya, bahan perwalian di kelas. Untuk membuat keyakinan kelas nanti yang akan diikuti dan diterapkan bersama oleh warga kelas. Nah, nanti ketika ada masalah dikembalikan lagi ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang kalian langgar? Sudah atau belum kalian melakukan keyakinan kelas poin ini? Seperti itu. Keyakinan kelas itu sebagai fondasi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas. Kemudian kelas yang kondusif itu akan membentuk lingkungan yang positif. Nanti dari lingkungan yang positif akan muncul budaya yang positif. Ini kira-kira yang hijau apa yang putih yang termasuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kalau yang hijau, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa setelah dan sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib, itu yang hijau. Kalau yang putih, kami, guru dan murid yang saling menyayangi, kami, murid yang semangat belajar, kami, murid yang peduli dengan teman-teman. Yang hijau atau yang putih yang merupakan keyakinan kelas? Ya, yang putih. Nah, itu ya. Kalau keyakinan kelas itu sedikit, tapi sebenarnya mencakup banyak sekali. Berarti kalau misalnya ada siswa kita yang tidur-tiduran saat pelajaran, berarti keyakinan kelas yang dilanggar itu yang mana? A, B, atau C? Yang B ya. Jadi nanti ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, kemudian ada siswa yang melanggar, maka kita kembalikan. Kita dekati ke siswa tersebut, kemudian kita kembalikan. Mas, kemarin kan kita sudah sepakat ya, kita sudah ada keyakinan kelas. Keyakinan mana yang dilanggar? Oh iya, ternyata keyakinan yang B, untuk selalu semangat dalam belajar. Itu contoh ya, nanti bisa dikembangkan sendiri di kelas masing-masing. Jadi kalau peraturan itu biasanya sangat banyak, kata-katanya panjang. Tapi kalau keyakinan kelas itu hanya sedikit saja.
saja, tapi pada prinsipnya sudah mencakup banyak hal. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nah ini nanti bisa dilanjutkan oleh wali kelas. Ini penjabaran dari keyakinan kelas. Misalnya tadi ada hormat, kemudian belajar dengan baik, diterima dan dimiliki. Nah, itu kalau hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini namanya tabel Y yang hurufnya seperti Y dan tabel T itu yang di sebelah kanan. Kalau hormat itu nanti akan terlihat seperti apa. Kalau semua warga sekolah, semua warga kelas itu menjunjung tinggi rasa hormat, terlihatnya itu seperti apa? Nah, terdengarnya itu bagaimana? Berperilakunya bagaimana? Berarti kan tidak ada yang menyakiti, tidak ada yang tersakiti. Kemudian terdengarnya bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih, mohon maaf, bolehkah saya meminjam pulpenmu? Kemudian kalau yang sebelah kanan itu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau yang bekerja contohnya tampak seperti, selalu bersemangat dalam mengerjakan tugas, selalu semangat dalam mengikuti pelajaran. Tidak tampak seperti tidur-tiduran saat pelajaran. Kemudian apalagi? Ngantuk, kemudian tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi misalnya seperti itu. Nah, ini contohnya. Nanti pada saat perwalian bisa dibikin seperti ini. Nanti pakai kertas plano, kemudian bikin ini tabel Y dan tabel T. Itu di sana contoh. Kalau yang terdengarnya, yuk saya bantu. Kemudian kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, permisi, tolong ya, boleh saya pinjam, terlihat seperti itu. Kemudian kalau berperilaku hormat, di sana tersenyum ramah, contohnya. Kemudian kalau yang bekerja di tabel T akan tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian tugas tidak dikerjakan seperti itu. Ini nanti bisa digunakan untuk tahapan membuat keyakinan kelas pada saat perwalian ya, untuk wali kelas. Nah ini kalau peraturan di sana selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya kira-kira apa? Tanggung jawab, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti kan bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, apa? Ya, kasih sayang, hormat menghormati, seperti itu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedisiplinan, komitmen, ya semangat belajar. Dilarang melakukan kekerasan, ya kasih sayang, tidak menyakiti, hormat, menghargai orang lain. Jadi nanti ada banyak yang bisa disatukan ya. Jadi kalau di peraturan itu kan banyak sekali, tapi ketika kita membuat keyakinan kelas itu bisa disimpelkan lagi. Nah itu ya. Nih, tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan, dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan. Ya, termasuk di dalamnya ini, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak narkoba, itu kan berarti kesehatan ya, kesehatan, kebersihan, itu juga. Ya, memakai masker, kesehatan, keselamatan, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi sudah disampaikan kebutuhan dasar manusia itu ada 5, gitu ya. Berarti kalau ada siswa kita yang berperilaku menyimpang, berarti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Nah, tugas kita adalah untuk menggali kebutuhan mana yang belum terpenuhi. Setelah tahu kebutuhan mana yang belum terpenuhi, maka kita berdiskusi untuk mencari solusi, ya, menemukan pemecahan masalah. Berikutnya posisi kontrol. Kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Nih, posisi yang pertama adalah sebagai penghukum. Jadi kamu lagi, kamu terus, kamu pasti yang terakhir, kamu pasti
membuat orang merasa bersalah. Tuh, ibu kecewa, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu capek sekali mengatakan ini kepada kamu. Kamu lagi seperti itu. Itu membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu sebagai teman. Ayolah, lakukan ini demi ibu, kata-katanya seperti itu. Ya. Di sini guru kelihatan lemah. Kemudian muridnya tidak mandiri dan tergantung. Kadang-kadang kalau kita menempatkan diri sebagai teman, itu murid kalau sama kita mungkin nurut, tapi kalau sama guru yang lain jadi tidak nurut. Atau sebaliknya, sama Bu Anja, murid yang dijadikan teman oleh Bu Anja nurut banget, sementara sama saya murid ini tidak nurut. Jadi ada ketergantungan. Kemudian yang berikutnya sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu biasanya mengutamakan data. Ada catatannya, ada peraturannya. Jadi pokoknya ini, apa peraturannya? Kamu kan tahu di aturan tertulis seperti ini. Itu berarti posisinya sebagai pemantau. Nah, yang diharapkan adalah posisi kita sebagai manajer. Tuh ya, yang posisi ini, posisi kontrol sebagai manajer. Karena kalau kita menempatkan diri sebagai manajer, nanti di sana akan muncul kontrol diri siswa. Jadi siswa itu akan menghargai diri mereka sendiri, ya. Di sini yang tadi nanti akan menerapkan segitiga restitusi, posisi kita sebagai manajer. Di sini kata-katanya bagaimana? Kata-katanya apa yang kita yakini bersama. Kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita menawarkan kepada murid kita. Kita tidak memberikan solusi atas kesalahan yang sudah diberikan, tapi kita tanya, apakah benar kamu seperti ini, kayak gitu, atau enggak? Ibu tadi mendengar dari guru piket, kamu sedang dalam masalah ya. Coba ceritakan gitu. Jadi murid kita itu nanti menceritakan sendiri apa yang sedang dihadapi. Kemudian kita kembalikan keyakinan kelasnya seperti apa. Kemudian apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tadi, seperti itu. Nah, ini kata-kata yang biasa digunakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu berarti penghukum. Kalau yang teman, ayolah lakukan demi ibu. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita menuntut murid untuk menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapi oleh murid itu, sehingga murid memiliki karakter yang lebih baik. Nah, mari kita bergerak dari peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan, kemudian dari pemantau atau dari teman, bahkan dari penghukum dan pembuat rasa bersalah. Mari kita bergerak untuk menjadi manajer. Nah, kita juga bergerak dari konsekuensi atau media menuju ke restitusi ya, untuk memperbaiki karakter, bukan memperbaiki kesalahan. Kemudian ini yang terakhir, segitiga restitusi ya. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, kita tanya, saya dengar tadi dari guru Pika, kamu ada masalah ya, bagaimana? Terus nanti siswa, harapannya siswa menceritakan masalah yang dihadapi. Nah, kemudian kita kuatkan dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya. Dengan begitu nanti murid kita akan lebih terbuka kepada kita. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, di situ ditanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini, gitu. Kita tanya alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi tanpa mengorbankan orang lain, tanpa merugikan orang lain, tapi kebutuhan dasarnya tetap terakomodir, tetap tercukupi, seperti itu. Yang langkah kedua, validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah ini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Itu menanyakan keyakinan. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Itu berarti kita kembalikan ke kesepakatan kelas. Jadi nilai apa yang sudah
sudah kamu langgar, nilai apa yang kita yakini bersama. Nah, nanti kan kalau misalnya ada anak yang kayak tadi, misalnya ngantuk pada saat pelajaran, kemudian tidur-tiduran mungkin, oh yang nilai belajar gitu. Ternyata kalau di kesepakatan itu kan harus aktif dalam pembelajaran ya. Ini tahapan-tahapan untuk menyelesaikan masalah. Jadi pakai segitiga restitusi. Nah, ini ada tujuannya ya. Kenapa kita harus menstabilkan identitas? Nah, di sini kita itu bertujuan agar murid yang gagal, yang berbuat salah itu memiliki pandangan yang positif. Jadi bukan dia satu-satunya orang yang melakukan kesalahan itu gitu. Jadi berbuat ini tidak apa-apa. Kita pasti bisa mengambil pelajaran. Pasti ada pelajaran yang berharga untuk langkah berikutnya. Kemudian langkah yang kedua, ini validasi kebutuhan. Jadi kita harus membantu murid untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika melakukan perilaku menyimpang, pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok hari seperti itu? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi nilai-nilai kebajikan tadi, nilai-nilai kebajikan yang universal, yang berlaku umum. Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan seperti itu? Ini intervensi 30 detik yang bisa kita lakukan untuk membantu murid-murid kita mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Nih ya, kelihatannya sepele, ringan, tapi ini mudah-mudahan berarti besar untuk murid-murid kita. Seperti itu. Nah, terima kasih sudah selesai. Alhamdulillah. Sedikit dari saya, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat untuk kita sebagai guru. Ya, saya tidak bermaksud apa-apa, hanya sekedar berbagi saja apa yang sudah saya dapatkan. Mudah-mudahan bisa kita terapkan untuk mendidik, melayani anak-anak kita agar kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Ya, demikian, mohon maaf, mohon mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.